Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subullah. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam atau MPI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang etos kerja untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, media, dan sumber belajar. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna ada sesuatu yang mendorong diri manusia untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Dengan demikian, yang dimaksud dengan etos adalah norma cara dirinya mempersepsi, memandang, dan meyakini sesuatu. Adapun pengertian kerja secara khusus adalah setiap potensi yang dikeluarkan manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan taraf hidupnya sebagai suatu aspek kehidupan manusia itu sendiri guna mewujudkan kemakmuran hidupnya. Manusia adalah makhluk kerja yang ada persamaannya dengan hewan yang juga bekerja dengan gayanya sendiri. Bila mana manusia bekerja tanpa etos, tanpa moral dan akhlak, maka gaya kerja manusia meniru hewan, turun ke tingkat kerendahan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Demikian juga bila mana manusia bekerja tanpa akal, maka hasil kerjanya tidak akan memperoleh kemajuan apa-apa. Umat Islam memiliki Al-Quran dan hadis sebagai sumber segala sumber nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bekerja. Di samping itu, berbagai aspek dari kerja adalah pola relasi antara pekerja dan majikannya, juga bersifat etis dan ekonomis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etos kerja, keyakinan dan pemahaman terhadap agama, serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya jika umat Islam menghendaki kemajuan. Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dan dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu adalah ibadah dan berprestasi itu indah. Sedangkan kesadaran bekerja akan melahirkan suatu improvement untuk meraih nilai yang lebih bermakna. Dia mampu menuangkan idenya dalam bentuk perencanaan, tindakan, serta melakukan penilaian dan analisa tentang sebab dan akibat dari aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian, seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat yang merupakan bagian dari amanah Allah. Kemudian yang kedua yaitu etos kerja dalam Islam. Manusia diciptakan dengan berbagai kelengkapan subjektif dan objektif untuk bekerja. Anatomi manusia diciptakan Allah itu dilengkapi dengan anggota-anggota yang memang praktis untuk bekerja, terutama kedua tangan, kaki, dan panca indera, dan lain sebagainya. Di sekitarnya terdapat alam dan medan yang mudah maupun untuk digarap untuk menghasilkan sesuatu yang berguna dalam hidup ini. Namun bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal pikiran. Kemudian yang lebih tinggi ialah tuntunan, pedoman, dan petunjuk melalui risalah yang dibawa Nabi SAW. Dalam risalah yang mengandung pedoman hidup yang lengkap dan lurus terdapat pula etos kerja, berupa pedoman dan tuntunan dalam bekerja supaya karyanya sukses. Etos kerja yang datang dari Allah dan penguasa alam raya inilah yang paling tepat dan yang hak
karena tiada lagi keterampilan dan pengaturan dari makhluk manapun yang mampu menandinginya. Etos kerja ini harus dilihat secara hati-hati, karena mungkin bisa terjebak ke dalam posisi tertentu di antara aliran-aliran ilmu sosial yang ada dewasa ini. Kalau kita mengamati sejumlah pengamat yang membahas masalah etos kerja, itu secara otomatis ditempatkan pada posisi tertentu. Sedangkan etika bekerja yang disertai dengan ketakwaan merupakan tuntunan Islam. Hal ini telah dipraktikkan oleh umat Islam pada masa-masanya yang gemilang, ketika Islam mampu mendominasi dunia kerja dan mempengaruhi hari manusia sekaligus, sehingga seluruh aktivitas umat Islam tidak lepas dari nilai-nilai keimanan. Adapun hal-hal yang penting tentang etos kerja yaitu yang pertama yaitu adanya keterikatan individu terhadap diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap ini muncul mulai dari iman dan rasa takut individu terhadap Allah. Kesadaran ketuhanan dan spiritualisasinya mampu melahirkan sikap-sikap kerja positif. Kemudian yang kedua, berusaha dengan secara halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Beliau menjawab, yaitu jual beli yang baik dan pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Dengan demikian, bekerja keras dalam Islam juga dipandang sebagai bagian berta'abud atau menghambakan diri dan mencari keridhaan Allah. Dalam konteks demikian, bekerja seharusnya merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi panggilan Allah, karena Allah memang menjadikan jin dan manusia agar mereka mengabdi kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan bekerja. Kerangka berpikir secara filosofis yang Islami tentang bekerja sebagaimana telah diuraikan dalam ibadah. Oleh karena itu, tujuan bekerja pun harus ditentukan secara jelas. Dengan demikian, tujuan bekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan keutamaan dari hasil yang diperoleh, karena kedua hal tersebut menjadi landasan sekaligus visi dalam bekerja. Maka diperlukan beberapa aktivitas kerja yang positif, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, mulailah mencari pekerjaan yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang halal. Kemudian jadilah pekerja yang jujur untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, dapatkan mitra kerja yang baik dan ajak mereka bersama-sama bekerja secara baik pula. Yang keempat, pakailah cara-cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik. Yang kelima, setelah memperoleh upah, maka keluarkanlah sebagian rezeki yang diperoleh untuk zakat, infak, dan sedekah. Yang keenam, bersyukurlah atas nikmat Allah yang diperoleh dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, Al-Quran juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam diri setiap Muslim yang meyakininya, sehingga dapat menumbuhkan semangat dan etos kerja dalam menampaki kehidupannya di alam fana ini. Bisa jadi sebagian orang mengatakan bekerja adalah untuk bertahan hidup. Ada pula yang mengatakan bekerja adalah untuk mengejar kekayaan dan kekuasaan. Pengangguran muda mengatakan tujuan bekerja adalah supaya bisa cepat menikah. Anak-anak yang selalu menggantungkan nasib pada orang tuanya akan mengatakan bahwa tujuan bekerja adalah agar bisa mandiri. Pada hakikatnya, seorang yang bekerja untuk hidupnya senantiasa mengharapkan keridhaan Allah dalam bekerjanya. Sebagai contoh, ibu Nabi Musa alaihi wasallam yang menerima upah karena menyusui anaknya sendiri, walaupun orang tersebut bekerja untuk diri dan keluarganya, tetapi disebabkan dia bekerja dengan jujur untuk mendapatkan rahmat Allah, itu dia menerima ganjaran yang sewajarnya dari Allah karena
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.